Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Mandana, dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 6 Oktober 2025, hari Senin, yang dimana ini adalah minggu kedua bisa dibilang di bulan Oktober 2025. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di share ke yang lain. Oke ya. Nah, di sini pagi ini ketika saya baru buka mata, ini marketnya langsung pecah di atas 3.900 dan langsung sudah kena di 3920. Itu sudah kena target saya sih ya. Cuma kok hilang targetnya di sini. Oke. Sebelum itu ya, kalau dilihat hari ini itu lebih tepatnya kemarin juga banyak banget beritanya. Yang pertama adalah kemarin itu Bitcoin akhirnya sudah kena all time high lagi, sudah all time high di atas 125.000, kemudian ada aksi profit taking sedikit dan sekarang flat di 123 ya. Kemudian gold juga tadi pagi sudah langsung di all time high di atas 3.900, walaupun silver di sini masih flat banget di angka 48, belum ada tanda-tandanya. Kemudian yang ekstrim selanjutnya adalah yen. Karena kemarin pada saat hari Sabtu, ini intermezzo sedikit ya, bahwa ada mantan siapa gitu namanya ya, pokoknya yang jadi ketua LDP baru, ketua partai baru, ketua LDP yang baru, yang dimana itu bahkan memungkinkan untuk beliau ya, perempuan, umurnya saya lupa, kan namanya itu Takaichi, mengalahkan siapa gitu, mantan menteri luar negeri kalau nggak salah ya. Itu dengan selisih suara lumayan, lagi 30 suara atau 20, yang mengakibatkan kalian bisa lihat yen itu melemah ekstrim. Kemudian indeks yen itu lompat 2 yen semua ya, semua indeks yen itu lompat karena akibat dari kemenangan Takaichi, yang dimana Takaichi di sini lebih pro terhadap yang namanya Abenomics. Ya itu sekilas sedikit lah ya. Jadi kalau kalian tahu tentang Jepang, itulah yang terjadi sekarang. Oke, update untuk masalah geopolitik, karena kan kemarin di grup saya ada bikin statement sedikit ya, yang dimana di sini agreement ini harus didealkan antara Hamas itu paling tidak tadi pagi jam 6 pagi, karena di Amerika itu adalah di jam 6 sore ya. Cuman kalau dilihat apakah di sini sudah ada dealnya, sementara ini sih update-nya dari segi berita di sana itu Hamas setuju untuk beberapa syarat dari Trump, masalah perdamaian, kemudian masalah hostage ya, ataupun Sandra, dan juga yang lainnya itu kalau bisa dilepas, kemudian yang sudah meninggal juga dibawa pulang semua, pokoknya dikembalikan lah ya. Nah, cuman di sini belum ada statement lagi sih dari Trump, belum ada statement, kemudian statement lagi apapun ini belum ada, beritanya belum ada menyangkut hal tersebut untuk sekarang ya. Cuman nanti siang sih nggak tahu ya, karena kan barusan terakhir adalah di sini Gaza deal is great for Israel di sini. Apakah ini deal beneran ataupun apakah di sini gencatan senjatanya beneran untuk jangka waktu yang panjang, itu masih kurang tahu ya, jujur kurang tahu. Apakah ini Trump berhasil untuk menggertak supaya Hamas ini bisa damai dengan Israel ataupun gimana, saya kurang tahu lagi ya. Yang penting sih tujuannya baik, karena kan kita tahu lah itu perangnya sudah berkelanjutan lumayan ya kan, 2 tahun. Cuman yang masalahnya adalah dari segi Ukraina dan Rusia ini masih cukup memanas. Apalagi kemarin sempat ada drone yang diterbangkan sama pihak Rusia. Katanya itu drone pihak Rusia itu hanya drone mainan katanya sih ya, yang dimana itu drone-nya sempat terbang ke wilayah Jerman. Makanya itu kemarin di bandara Jerman sama bandara Belanda, itu saya lupa namanya, itu sempat ditutup karena terdeteksi katanya ada drone gitu kan. Cuman dari pihak Rusia itu mengatakan bahwa ya itu drone cuma tes doang lah ya, bahasa supaya tidak gawat itu dibilangnya tes doang drone-nya. Kemudian dari segi pihak di sana juga itu bukan drone yang bersenjata, itu lebih drone ya kayak biasanya ya, kayak drone mainan dan sebagainya gitu. Tidak terlalu, sehingga di Jerman dan Belanda itu
airportnya ataupun bandaranya kembali lagi normal. Kemudian update dari segi Rusia sendiri ya kembali lagi memanas, yang dimana Rusia itu menghancurkan 3 kota di Ukraina lagi, akibat dari Ukraina itu menghancurkan juga kilang minyak yang ada di Rusia. Jadi kalau dilihat Rusia Ukraina ini kembali lagi memanas, hanya saja yang dari Timur Tengah ini jujur masih belum tahu kelanjutannya, apakah beneran ceasefire ataupun gencatan senjata atau ya cuma omong-omong doang lah ya. Kita tidak tahu ini mau bagaimana ya. Oke, jadi itu yang sempat bisa saya update dari hari Sabtu dan Minggu ya, dan juga hari Jumat terakhir. Nah, sekarang untuk XAUUSD gimana? Kita sudah kena 3.900, sudah kena area saya juga di 3920. Apakah kita bisa lanjut nge-buy atau enggak? Iya, intinya kita untuk sekarang ini tetap ambil posisi buy. Nggak usah pusing, nggak usah ragu. Ambil aja lah buy ya. Sekali lagi saya ingatkan, tidak ada logika untuk kalian di sini bisa nge-short, apalagi shortnya untuk jarak tembak jauh. Itu sudah tidak make sense ya. Karena di sini pasti banyak banget kalian itu yang hold posisi. Walaupun di sini sekali lagi ya, trading itu sekali lagi saya katakan realistis aja, karena untuk masalah kalian itu menjadi swing posisinya itu tidak semua orang siap akan mental tersebut. Makanya sekali lagi saya katakan trading itu realistis aja. Sekalipun kalian sudah kena profit 100 pip, 120 tapi kenyataannya marketnya bisa naik sampai 500 pip, ya sudah. Realistis aja, karena sekali lagi kita tidak tahu ketika market all time high itu apakah terjadi profit taking lagi, apakah itu sudah menjadi reversal atau apakah itu sudah bisa capek harga naik, kita tidak tahu ya. Tapi kalau kalian mentalnya itulah mental swing, yang dimana itu adalah mental yang benar-benar kuat bisa menahan market, ya itu beda cerita. Karena diantara kalian saya rasa tidak terlalu banyak yang swing, makanya saya katakan trading lah secara realistis. Dapat profit sekian, ambil, masuk keluar, masuk keluar, masuk keluar. Ya, seperti itu. Jadi jangan disesali kalau misalnya kalian misalnya dari minggu lalu nge-buy di 3758 gitu kan ya. Minggu lalu nih, saya bicara minggu lalu hari Senin. Kemudian di perjalanannya itu kan kita melihat 2 kali aksi profit taking secara gila-gilaan ya. Dari 3871 kemudian dari 3898, 2 kali aksi profit taking gila-gilaan. Nah, bagi kalian yang nggak kuat mentalnya, itu pasti bakal mengira, oke, ini kemungkinan sudah capek marketnya, kemungkinan tidak dikoreksi. Nah, kalian bisa lihat sendiri, sekarang sudah 3.900. Kalian yang berjiwa swing trade, ya bodo amat, bagian yang sudah nge-buy di 3.800, walaupun profit taking perjalanan kemarin, minggu lalu 2 kali, ya kan, ya tetap, ya. Tapi kalau kalian yang masih standar-standar aja, biasa-biasa aja gitu kan, yang mentalnya masih belum kuat, ya udah. As simple as that. Kita kalau misalnya sudah dapat profit sekian, ambil, entry posisi lagi, profit lagi ambil, nggak masalah kok ya. Oke, nah sekarang untuk di sini apakah kita lanjut nge-buy? Yes, ini bodo amat ya. Sekali lagi, kalian kalau menebak ini harganya sudah capek sampai mana, ini jujur sekarang yang bisa kalian tebak adalah harga 4.000. Ini adalah angka psikologi kelipatan 1.000 ataupun kelipatan 100 ya, bebas lah ya. Jadi level psikologi yang bisa saya kasih sekarang adalah 4.000 pas. Jadi ada kemungkinan marketnya masih bisa naik sampai 4.000, ada. Apakah kena 4.000 kemudian marketnya mengalami profit taking gila-gilaan ke bawah? Kurang tahu ya, kurang tahu jujur. Daripada saya kasih sesuatu yang nggak pasti, yang pasti sekarang adalah ini marketnya kemungkinan naik sampai 4.000. Apakah minggu ini atau enggak? Kurang tahu juga, karena sekali lagi ya, Amerika itu masih shutdown. Jadi apapun berita pada hari ini ataupun apapun berita pada minggu ini itu masih belum pasti. Karena untuk di minggu ini mungkin kalian boleh siapkan mental juga, karena kemungkinan minggu ini kita akan ada yang namanya data NFP. NFP di sini pun ini masih bersifat tentatif. Semua data yang ada di Amerika masih tentatif, bahkan adalah data COT ya. Jadi untuk sekarang untuk data COT saya rasa tidak bisa saya update dulu untuk data COT dari gold dan juga indeks dolar. Karena data COT-nya juga libur. Ya, karena sekali lagi data COT juga libur, data dari kalender ekonomi juga libur, ya udah agak susah kita sebenarnya untuk mencari drivernya ini naiknya logikanya sampai mana. Kalau drivernya hanya sebatas geopolitik, ya ini pasti bakal terus naik, dikerek naik tanpa berita kalender ekonomi loh ya.
Naiknya sampai mana? Ya udah sampai 4.000. Tapi kan kita juga perlu tahu ini shutdown sudah sampai berapa lama. Apakah sampai minggu ini tok atau sampai minggu depan? Kalau sampai minggu depan berarti otomatis minggu ini yang kemungkinan NFP bisa nggak keluar lagi. Minggu depan adalah data dari CPI ataupun inflasi. Ya udah, semakin tidak adanya data ekonomi yang keluar dari segi Amerika, ya ini bakal dikerek terus naik ujung-ujungnya. Walaupun di tengah perjalanannya pasti bakal ada yang namanya kayak drama kemarin ya. Profit taking, kemudian naik lagi, profit taking lagi, dan wah, riwah lah pokoknya ya. Itu dramanya pasti banyak. Makanya kalau kalian ingin trade selama government shutdown di Amerika seperti ini, realistis aja lah tradingannya ya. Karena sekali lagi kita tidak punya driver kalender ekonomi. Ini sebenarnya masih bisa diangkat naik, sudah selesai, atau kemungkinan sideways. Ya ini kita masih belum pasti. Oke? Jadi itu dikit ya kalender ekonomi untuk hari ini. Kita nggak ada berita apapun hari ini, santai aja. Otomatis kita masih ya trading secara teknikal aja lah ya. Oke. Terus sekarang bagaimana? Apakah kita masih lanjut open buy? Yes. Weekly kalau dilihat kita sudah sampai yang namanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 candle weekly. Dan secara candle weekly kalian bisa lihat market itu terus membuat yang namanya boss. Ya, ini saya buatlah boss dari semenjak marketnya itu di sini 3378. Ini boss ya. Ini boss, ini boss, ini boss, ini boss, ini breakout structure, breakout structure. Kalian bisa lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Marketnya itu terus ngebuat higher high dan higher low ya. Ini otomatis dia ngebuat higher high dengan membuat boss. Kemudian marketnya terus ngebuat higher low. Ini higher low, higher low, higher low, higher low, higher low, higher low, dan higher low. Apakah di sini possible higher low baru? Bisa aja. Jadi ya udah, otomatis kita di sini tetap ambil buy apapun yang terjadi. Secara weekly ya ini kita kemungkinan bakal masih lumayan lama ini kenaikannya karena terdeteksi dari stokastik. Stokastiknya di sini itu sudah rapat lagi. Ya kemarin kan selama 2 minggu ini stokastiknya kan agak melebar ya antara yang fast dan yang slow. Nah sekarang fast dan yang slownya ini mepet, udah rapat ya 95,5 dan 95,4. Ini menandakan bahwa kalau ini datar secara secara stokastik dan secara RSI juga datar di angka 80, ini masih bisa terus dikerek naik. Mungkin 4.000 kita bisa lewat dengan gampang. Sekali lagi, makanya 4.000 ini saya nggak tahu apakah profit taking atau mungkin malah dijebol dengan gampang, yaitu kita nggak tahu. Ya, jadi tetap hati-hati dari segi weekly. Sudah 7 candle kita win streak. Jadi ibaratnya kalau 7 minggu itu 1,5 bulan ya. 1,5 bulan, hampir 2 bulan kita sudah win streak. Terakhir win streak sekali lagi adalah pada saat Desember 2024 akhir sampai awal Februari 2025. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terakhir adalah 8 win streak. Minggu ke-9 baru dia koreksi. Jadi kalau seandainya sekarang minggu ke-8 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kalau mengacu pada kejadian di awal tahun kemarin ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi kalau dilihat 8 minggu ya, minggu ke-8 sekarang kemungkinan kena 4.000. Ini saya pakai cocok logi aja ya. Minggu ini kena 4.000, minggu depan kita mengalami koreksi ya. Karena kena 4.000 kemudian drop, mungkin koreksinya ya kalau kita bicara kayak di sini koreksinya ini kan cuma 1.000 pip ya. Jadi kalau 1.000 pip dari 4.000 ya tetap ujung-ujungnya ya 3.800 dan 3.900 ya, masih bodo amat gitu kan ya. 1.000 pip dari 4.000 walaupun kelihatannya jauh tetapi itu pendek. Ya. Jadi kalau dilihat minggu depan mungkin terjadi koreksi dengan teori yang sebelumnya, bisa aja. Atau justru malah kita win streak sampai 10 minggu. Ya, ini minggu ke-8 hijau, minggu ke-9 hijau, minggu ke-10 hijau, bisa juga. Ya, jadi tidak untuk kemungkinan itu masih bisa terjadi loh ya. Tapi kalau kalian ingin mencari acuan terakhir ya udah ini doang. Ya, Desember sampai Februari 2025, udah itu doang.
Dari segi daily sekarang bagaimana? Dari segi daily otomatis kita sudah nge-buy, dan kalau dilihat ini marketnya juga sudah yang namanya break di atas resisten yang sudah saya gambar kemarin ya kan. Selama ini marketnya masih ketahan dari 3871 sampai 3792, ini marketnya bingung mau kemana arahnya. Tapi di hari Jumat kita melihat market itu break di atas 3871, dia tutup ya di atas 3885 dan langsung di sini menyapu yang namanya equal high di sini ya, menyapu, kemudian marketnya langsung terbang sekarang. Jadi otomatis di sini secara daily kalau boleh saya bilang apakah sudah positif marketnya membuat break of structure. Masalahnya terakhir di sini marketnya adalah high-nya ya. Jadi secara marketnya ingin bosnya ini wajib berlaku. Nah hari ini jika marketnya itu break di atas 3897. Jika ini close candle di atas 3897, maka daily bakal menjadi yang namanya break of structure. Otomatis secara daily marketnya bakal bergerak seperti ini. Dia ngebuat high, dia ngebuat low, dia ngebuat high, dia ngebuat low, dia ngebuat high. Ya, berarti otomatis secara higher low terakhir yang bisa dicari adalah di sini. Ya, 3819. Oke. Jadi kalau hari ini close di atas 3897, otomatis marketnya bakal melakukan yang namanya break of structure. Ya, jadi otomatis daily ini masih bullish banget. Market juga kemarin respect dari daily fair value gap di sini dan sudah menjauh juga. Jadi ya udah, ini marketnya masih naik. Dari segi indikator, ya indikator ini sudah flat sekali. RSI juga sudah di angka 82. 82 ini adalah angka yang sangat tinggi. Ya, ini kalau kalian lihat RSI 82 terakhir itu adalah pada saat di April 2024. April 2024 itu adalah market di sini ya. April 2024 di sini. Dia sempat naik lagi sampai ke di sini, kemudian dia sideways, kemudian baru dia naik lagi. Jadi April 2024 adalah terakhir RSI itu daily naik sampai ke 8283. Kalau dilihat apakah secara histori ini marketnya bisa potensi turun dengan kondisi seperti ini? Ya, potensialnya ada, tapi kalau kalian lihat di sini ya, pada saat pertama kali RSI itu kena 8283 pada di tanggal 8 Maret 2024, justru ini semakin lama semakin naik. Ya kan? Semakin lama semakin naik dari harga 2100, 2200 ya sampai 2400. Masih bisa naik. Jadi tidak menutup kemungkinan ini masih bisa naik loh ya. Even untuk dia turun, ya turun palingan cuma ngeriset momentum, ngeriset stokastik. Ya intinya ini gasnya masih banyak, bensinnya masih banyak. Ya udah, ini naiklah terus ya. Naiknya sampai mana? Nah itu sekarang menjadi dilema ya. Karena sekali lagi ini sudah tidak ada angka Fibonacci yang bisa dipakai. Karena sekali lagi ya, daily itu tidak ada retracement sama sekali. Daily itu marketnya ngebuat secara teori adalah dia ngebuat rally, base, koreksi sedikit ya, ini bukan koreksi panjang, ini koreksi sedikit, kemudian dia ngebuat rally, base lagi, dia rally, ini bisa dikategorikan base ya, hampir bisa dikategorikan sebagai base, dan ini bisa potensialnya rally lagi. Jadi tidak ada koreksi yang proper. Koreksi di sini ini hanya sebatas ya udah ngeriset. Ini bukan koreksi yang normal. Ini adalah koreksi yang cuma ngeriset momentum, ngeriset apapun ya, supaya biar bisa naik lagi. Nyari bahan bakar, kemudian dia terbang lagi. Gitu ya. Jadi dari segi daily, Fibonacci tidak ada yang bisa dipakai. Oke? Itu dari segi daily. Sekarang kita pindah ke H4. Nah, dari segi H4 kita mungkin bisa pakai untuk Fibonacci. Ya. Secara H4 otomatis kita marketnya itu sudah yang namanya menjadi bullish ya, karena terakhir marketnya itu sudah melakukan yang namanya change of character di sini. Ya. Di sini marketnya melakukan change of character, dan di sini adalah kemarin sudah saya bilang sebagai low-nya ya kan. Di sini adalah change of character. Ya, change of character, dan kemudian marketnya turun. Dia naik sedikit ya. Dia naik sedikit sampai sini. Teori BOS tidak berlaku karena tidak ada candle close, tapi di sini marketnya itu sempat drop lebih rendah. Ya. Di sini secara internalnya adalah change of character secara H4 ya kan, tapi secara majornya ini kan tetap ya
Majornya itu adalah ini swing low, ini swing high-nya. Bukan yang ini ya, swing low dan swing high. Jadi otomatis marketnya geraknya awalnya begini. Ya, begini, begini. Jadi dia lebih rendah daripada ini ya kan. Nah, dengan demikian karena dia masih bullish, di sini marketnya baru melakukan ya hari ini sih tepatnya ya, mungkin hari ini. Hari ini kalau H4 lagi 42 menit ini marketnya tutup di atas ini di atas 3895, otomatis ini bakal menjadi break of structure secara H4. Dan otomatis inducementnya ataupun yang namanya low-nya bakal pindah dari yang harga 3792 bakal pindah ke 3819. Kalian menyebutnya ini sebagai inducement boleh, menyebutnya sebagai valid low terakhir boleh. Yang penting kalau dia close di atas ini H4 otomatis break of structure ya. Otomatis H4 ya sudah, ini sudah otomatis bullish. Karena ini tinggal 40 menit doang sih. Jadi semoga ini pada saat kalian nonton videonya ini dia tutup di atas bos ini ya. Jadi otomatis kalau dia tutup di atas bos, marketnya sudah H4 break of structure. Nah, sekarang karena kita menebak-nebak sekarang sampai mana ini penurunan kenaikannya. Terakhir Fibonacci yang kemarin saya pakai kan dari sini ya, profit takingnya di sini sampai sini. Ini 1618 sudah kena. Ya, 3620 sudah kena. 3620 ya, 3620 lah ya, nggak perlu pakai 0,5. Sini ya, ini sudah kena tuh ya. Sudah kena. Target lagi sampai mana? Kalau dilihat 200%-nya ini berhenti sampai di angka cantik 3950. Ya, angka psikologi juga 3950. Nah, kalau dilihat ini kan sudah kena 1272 ya kan, 1272 dia retrace dan semakin turun dan di sini dia kena 1618. Berarti otomatis swing di sini saya rasa sudah selesai untuk dipakai. Ya, swing di sana sudah selesai dipakai. Nah, sekarang swing yang selanjutnya di mana? Ya udah kemarin pada saat aksi profit taking yang dimana dari sini dari 3897 sampai 3819. Marketnya di sini itu respect 1272 yang dimana ini 3918 mepet dengan swing sebelumnya. Berarti next target kalau dilihat 200% dari profit taking sebelumnya mepet dengan 1618 dari profit taking yang terakhir yaitu di 3945. Ya, di sini. Berarti next area potensial selanjutnya adalah bisa sampai sini. Oke, bisa sampai sana. Kalau mengacu 200% lagi sampai mana? Ya udah, ini juga ketemu angka cantiknya tuh ya, 3975. Nah, kan gampang itu ya. Nah, yang penting adalah H4 ini kalau bisa break of structure loh ya, dari sini sampai sini. Yang penting dia close di atas ini. 3895. Jangan sampai dia turun lagi di bawah 3895 nih. Kalau dia turun lagi di bawah 3895 ini bakal berabe sih. Males ngelihatnya ya. Jadi itu, ini next targetnya ini sudah kena 3920 ya kan, selaku 1272 juga. Sebentar saya kasih lagi nih biar nggak lupa ya. Nih 3918 ya di sana tuh ya, pas kena kemudian retrace. Nah, berarti next targetnya adalah di sini. Ya, kisaran 45 sampai 50. Kalau lewat lagi ya udah sampai 75. 75 lewat lagi ya udah 4000 lah ya. Itu udah angka yang lebih gampang dilihat sih sebenarnya 4000 itu ya. Oke, untuk masalah support resistance sekarang bagaimana? Secara H4 ya udah ini doang ya. Ini nggak bisa diganggu-gugat ini H4. Ini H4 yang ada di 3895. Otomatis ini bakal menjadi bos. Untuk masalah support bagaimana? Untuk masalah support saya rasa H4 di sini ini immediate sih sebenarnya ya, 3870. Tidak terlalu strong karena ini kemarin sempat terjadi bias di sini sekali. Ya, di sini sempat terjadi bias sekali. Jadi oke lah, ini masih bisa dipakai. H4 juga ya 3870. Kemudian kalau drop lagi sampai mana di bawah? Kalau di bawah saya rasa ini marketnya tidak akan terlalu gimana-gimana karena di sini kita ada yang namanya kemarin kan di sini equal high ya. Di sini kita membuat yang namanya bukan equal low sih, lebih tepatnya di sini adalah liquidity di sini. Mana ini ya? Ini liquidity 2 di sini. Walaupun di sini teorinya ada satu area demand, tapi area demand di sini saya rasa tidak akan terlalu kuat menahan market. Justru dia akan ngejar ekor-ekornya di bawah.
Jadi menurut saya kalau harga balik lagi di bawah 3870, kecenderungannya dia bakal drop sampai 3821 bisa. Ya, jadi semoga ini marketnya tidak turun lagi di bawah 3870. Atau enggak lah ya, di sini saya pakai halangan kecil lagi satu yang ada di 3860,7 ya. Ini lebih kayak ya benteng terakhir lah ya. Ini kan resisten become support. Ini lebih kepada support-supportnya nih. Karena kan ini lebih oke lah ya, bisa dibilang sedikit nih. Nah, ini kan di breakout, di retest naik, di retest, di breakout, di retest turun, di breakout, retest naik. Jadi 3860 ini lebih menjadi batas terakhir. Ya, batas, beneran batas, nggak boleh ada market di bawah 3860. Di bawah 3870 saya rasa masih oke, asalkan 60 dia nggak lewat. Tuh ya, dari segi H4 seperti itu. Indikator bagaimana? Indikator masih punya ruang gerak ke atas ya. Ini sudah menganga lebar, ini RSI juga sudah di atas 60, ini RSI balik di atas 70, dan secara stokastik ngegas lagi naik di atas 80 sih udah bubar ini naik ya. Naik mungkin sampai 3945, 50 bisa jadi. Kalau kayak gitu, dengan kondisi RSI H4 dan stokastik H4 juga potensi masih bisa ngegas ke atas, di mana kita bisa nge-buy. Ya, potensialnya adalah ini kalau bisa di retest. Ya, ini potensialnya adalah di retest RBS-nya, resistance become support. Otomatis retest di mana? Di H1. Apakah ini sudah di retest bahasanya? Sekali lagi, market XAUUSD dari kemarin-kemarin tidak selalu perfect untuk masalah retest. 3895 adalah di sini ya, di hari Rabu tanggal 1 Oktober. Kemudian di sini 3897 adalah di hari Kamis tanggal 2 Oktober. Secara teorinya ini hampir kena retestnya 3897. Memang sih secara H1 di sini kita bisa menyebutnya sebagai area demand-nya ya kan. Oke lah, bisa gitu kan. Cuman kalau ini marketnya masih prefer ngegas naik karena H4 masih punya peluang ngegas naik. Ini sekali lagi ya, dari kemarin-kemarin ya, market itu toleransi buat retest itu kecil sekali ya. Beneran kayak chance-nya itu untuk bisa retest itu kayak beneran retest ya, kena angka RBS kemudian mantul naik atau nggak mantul turun. Lebih tepatnya mantul naik ya ketika dia breakout dari all time high. Retestnya itu kecil banget kemungkinannya. Retest yang perfect ya. Jadi terakhir ini kan tadi pagi ya. Ketika dia break 3900 nih ya, dia break ngambil equal high-nya, dia retest hanya sampai 3898. Jadi apakah ini bisa dikatakan sudah retest? Menurut saya bisa. Apakah kita sudah telat untuk ambil buy dengan kondisi kayak begini? Kalau yang saya lihat ini kemungkinannya telat. Ingat, ini sekarang marketnya ngebuat all time high. Satu candle H1 pada saat di jam 7 pagi ini adalah total sebesar 227 pip. Ya. Total 227 pip, dan sebelumnya ini adalah kenaikannya ini 185 pip. Sebenarnya sih hari ini untuk di XAUUSD ya, kenaikannya itu adalah sudah sebesar 0,93%, hampir 1%. Jadi kalau 1%-nya lebih pun sampai 3945 itu 1,5% masih logis ya, 600 pip ke atas masih bisa. Kalau kayak gitu apakah kita langsung nge-buy aja di sini? Kalau kalian mau meresikokan cukup besar, ingat ini satu candlenya 200 pip dan retest paling perfect di 3895 dari harga sekarang 3904 itu adalah sejauh 100 pip. Kalau kalian mau dengan dengan SL sejauh 100 pip, ya silahkan. Ini langsung open tanpa konfirmasi. Sekali lagi ya, langsung open tanpa konfirmasi. Kalau kalian mau pakai sistem breakout bagaimana? Secara H1 kita punya satu immediate resistance di 3909. Jadi kalau kalian ada yang mau buy breakout di atas 3910 bisa dengan begini. Retest, kalian cari target 3920 dulu. Nanti kalian bisa next buy lagi ketika breakout ya. Retest lagi, ngebuy lagi sampai 3945 atau nggak sampai 3950. Ya, aturlah antara dua ini pokoknya ya. Itu.
Kalau mau langsung instan, pokoknya stop loss tidak boleh di atas 3895. Kalau kayak begini terlalu riskan. Memang secara teori saya lebih prefer taruh SL di bawah swing ataupun taruh di bawah demand, tapi itu terlalu jauh. Tapi kalau kalian merasa itu lebih aman dengan SL 200 pip dari harga sekarang ini 3906 ya, silahkan. Tapi kalau kalian hanya lebih memilih untuk taruh SL yang cukup riskan di daerah resistance become supportnya langsung kayak begini, ya silahkan. Kalau saya pribadi bagaimana ambil sell-nya? Antara saya nekat sell nge-buy. Antara saya akan nge-buy di atas 3910 atau saya lebih prefer nge-buy di atas 3920. Kayak beginilah skenarionya ya. Antara saya buy di sini ya dengan stop loss-nya berarti swing terakhir di sini tetap sama-sama 100 pip, atau saya akan nge-buy di sini dengan swing terakhir ya di mana tergantung swingnya, apakah sama swing di sini atau nanti bakal tercipta swing baru, tergantung ya. Oke, itu secara H1. H1 indikator kalau kita lihat, ya ini indikatornya sih kalau dilihat tidak sejalan ya secara stokastik dan RSI. Stokastiknya ini kelihatannya mulai melemah, tetapi secara RSI dia justru ngegas naik. Ada sedikit divergen yang tidak berlaku di sini. Jadi menurut saya kalau dilihat di sini bensinnya masih ada, tapi kekuatan powernya di sini ataupun kayak bahasa motor itu adalah gasnya sedikit dikendurkan. Jadi kemungkinan kalau gasnya ditarik lagi nge-cross ke atas, ini balik naik, ini kemungkinan 3910, 3920 lewat sih. Ya. Itu kalau ada yang mau langsung buy di sini. Kalau kecilkan time frame-nya di time frame 15 menit, gimana? Kalau ada yang mau nekat buy secara 15 menit, berarti kalian nekat buy itu di atas 3912. Ya, 3909 adalah H1, kemudian 3912 adalah 15. Kemudian secara M5 kalau yang bisa saya lihat sih M5 oke lah, di sini ada sebatas sebagai area supply kecil, sudah dites dan kemudian turun. 15 menit di sini nggak ada demand-nya, M5 sih ada demand-nya di sini. Kecil banget tapi kayaknya rada susah. Jadi kalau kalian ada yang mau ambil buy secara time frame 15 menit, kalau kalian mau nekat adalah kalian bisa buy di atas 3907. Walaupun di sini kita ada di supply-nya. Kalau ada M5 tutup di atas 3908, ini kan 7,36 ya. Close kayak begini ya, close kayak begini secara time frame 5 menit. Kalau kalian mau nekat sekali, bisa stop loss taruh di swing di sini di 3900. Itu 70 pip sih. Kayak begini ya. Kayak begini. Tuh, ya 70-90 pip. Dengan target sampai mana ya mungkin 3920 kayak gini oke. Oke. Tapi kalau seandainya kalian sudah nonton video ini kemudian harganya sudah lewat terbang ke atas, berarti nggak bisa pakai time frame 5 lagi. 15 menit kemungkinan kalian agak sedikit nekat. Mungkin H1 aja lah di 3910 ini ya. Ini secara H1 ya, nggak saya lupa ya. Ini H1, ini adalah M5, ini adalah M15. Nah ini silakan kalian pilih mau yang mana. Oke. Jadi intinya kita tetap ambil buy, jangan nekat buat ambil sell. Sekalipun kalian nekat ambil sell, ya udah kalian mungkin bisa atur resiko sendiri. Oke. Jadi sekian dulu untuk analisa XAUSD pada hari ini. Sekali lagi ya, US government itu masih shutdown dan update dari geopolitik itu masih belum ada bahasanya kepastiannya. Apakah sudah deal untuk gencatan senjata atau bagaimana? Itu masih belum ada tanggapannya sampai sekarang. Dan dari segi geopolitik Rusia Ukraina kembali lagi memanas, ya udah ini otomatis harusnya bisa naik. Oke, jadi kalau kalian ada yang mau nge-buy, silahkan skenario kayak tadi yang sudah saya berikan. Yang penting targetnya adalah sampai di 3950 untuk saat ini. Maksimum kalau dia naik di atas 50 adalah sampai 75. Udah, itu doang. Oke, jadi sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih semuanya. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUSD selanjutnya.
Bye bye.